Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok proses maklumatur 2, Paralel C akan mempresentasikan bab 1 sampai bab 7. Berikut daftar isi yang akan kami presentasikan. Next. Yang pertama akan dijelaskan teman saya. Saya Liora dari Nazaran PM 114 akan membacakan tentang pengerjaan tekan atau gempa. Next. Pengerjaan gempa adalah teknik pengerjaan dengan memberikan gaya-gaya dari luar kepada benda kerja yang berupa logam dan yang dapat dilakukan dengan pengerjaan dingin maupun panas. Nah, mesin gempa ini terdiri dari mesin yang menopang landasan, penumbuk, sumber tenaga, dan suatu mekanisme yang menyebabkan penumbuk bergerak lurus dan tegak menuju landasannya. Next. Ini ada beberapa jenis gempa. Next. Next. Nah, untuk jenis gempa berdasarkan rangka gempanya, yang pertama ada gempa condong. Ini dapat dicondongkan dan sering digunakan dalam memproduksi bagian-bagian kecil termasuk tekuk, pons, cetak lubang, dan operasi yang serupa. Lalu ada gempa celah untuk penstempelan, gempa busur untuk cetak lubang, tekuk, dan pangkas, gempa lurus untuk kapasitas besar, dan gempa trompet untuk benda kerja silindris. Next. Lalu jenis gempa menurut penggunaannya ada 3, yaitu rem gempa digunakan untuk rem, memotong bujur sangkar digunakan untuk memotong lembaran baja yang dikerjakan secara manual, dan gempa turret dicocok untuk produksi suku cadang logam lembaran yang mempunyai berbagai pola lubang dengan berbagai ukuran. Next. Ini jenis gempa menurut pengenaan tenaga pada penumbuk. Secara mekanik dibagi menjadi 2, yaitu secara mekanika dan hidrolik. Ada rack single double, eccentric dan cam, knuckle joint, toggle, screw, rack and pinion, dan secara hidrolik ada single slide dan double slide. Next. Jenis operasi gempa yang pertama ada mengunting. Untuk cetak lubang, pons, menakik, melubang, memangkas, mengetam, membelah, dan menusuk. Ada membengkok, bengkok sudut, menggelombangkan, melipat, membentuk, dan mengampu. Ada menarik untuk membentuk flange, tabung, cetak timbul, dan ada mendesak untuk penstempelan, penempatan ukuran, peralatan, kelingan, pembuatan kepala, ekstruksi, dan gempa panas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ailen. Nama saya Lailan Kerbrana, NPM 132. Yang kedua adalah elemen dasar mesin perkakas. Next. Susun mesin perkakas pembubut mata tunggal adalah yang paling mudah dibayangkan. Bangku bubut dan mesin pengebor adalah pembalikan kinematis yang menggunakan perkakas mata tunggal. Berikut adalah 2 jenis mesin perkakas. Struktur mesin perkakas, dan berikut gambar mesin perkakas lainnya. Next. Rangka mesin. Keuntungan diantaranya penghematan berat dapat sebesar 25%, perbaikan relatif lebih mudah pada rangka yang rusak, dan berbagai jenis baja mungkin digunakan dalam rangka yang sama tergantung pada karakteristik dari anggota masing-masing. Dan kerugian diantaranya besi cor, kelabu menyerap getaran lebih baik, bahan coran adalah homogen sehingga reaksi kimia dapat diabaikan. Yang ketiga, proses pengecoran mungkin lebih sesuai untuk kecepatan produksi tinggi. Next. Elemen dasar yaitu kepala tegak, spindel, bangku, kolom, meja, kereta peluncur, landasan, dan ekor tetap. Penggerak mesin perkakas. Motor arus bolak-balik yang digunakan biasanya dari motor induksi jenis fasa tunggal. Motor ini harus tertutup jika berada di lingkungan yang mudah terbakar. Motor arus searah sering digunakan dengan peralatan kendali numeris. Metode pemanggangan benda kerja. Menyangga benda kerja di antara kedua pusat, mandril, plat muka, pencekan, leher, arbon, cetak T dan catok, pencekam magnetis. Metode penanganan benda kerja. Metode yang umum untuk penanganan atau handling sebuah benda kerja adalah dengan tangan. Untuk produksi massal, maka pemuat mekanis mempunyai keuntungan ekonomis daripada pemuatan dengan tangan.
Next. Metode pengendalian mesin. Hanya sedikit mesin produksi yang dikendalikan keseluruhannya dengan tangan, meskipun serbaguna biasanya demikian. Mesin yang menggunakan gerakan nok adalah semi otomatis. Penggerak hidrolis dan pengendalian hidrolis digunakan terutama kalau mesin mempunyai anggota ulang-alik pada mesin Kempa. Next. Dan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Vincenzi Satuna, NPM 136. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian numeris. Pengendalian numeris menuntun operasi mesin perkakas dari data numeris yang disimpan pada kertas atau pita magnetis, kartu berlubang, penyimpanan komputer, atau informasi langsung. Karena digunakan informasi matematis, maka konsepnya disebut kendali numeris atau KN. Karenanya KN adalah operasi dari mesin perkakas dan mesin pemroses lainnya dengan sederetan instruksi yang dikodekan. Kendali numeris bukan metode memesin, melainkan cara untuk mengendalikan mesin. Berikut adalah urutan operasional, yaitu terdapat dua. Yang pertama, pemrograman yang dilakukan secara manual dan juga pemrograman dengan bantuan komputer. Jenis kendali. Jenis kendali ada dua. Yang pertama, kendali lingkar terbuka. Didefinisikan sebagai sebuah sistem kendali, keluarannya tidak dipengaruhi oleh keluarannya maupun oleh variabel dari sistem yang lain. Yang kedua, kendali lingkar tertutup. Gerakan mesin setelah dijalankan oleh motor bertingkat, dicatat atau dimonitor oleh unit hantar balik yang kemungkinan elektronis, mekanis, atau optis. Koordinat tegak lurus. Kendali numeris menggunakan koordinat tegak lurus atau kartesian untuk menentukan sebuah titik dalam ruangan. Konstruksi mesin perkakas didasarkan pada 2 atau 3 sumbu tegak lurus dari gerakan dan sumbu putaran. Pita berlubang. Photoelectric tape reader, sebuah head atau kepala baca dengan kecepatan baca 100-1000 karakter per detik. Bisa dilakukan dengan menggunakan metode fotoelektrik. Pemrograman dari titik ke titik. Metode titik ke titik atau penempatan dilakukan oleh mesin perlobang, las titik atau mesin Gurdi. Pemrograman lintasan kontinu. Dalam pemrograman lintasan kontinu, maka perkakas pemotong menyentuh benda kerja sementara terjadi gerakan koordinat. Operasi pembentukan lekuk tepi mencakup memprais, membubut, dan memotong nyala. Berikut adalah keuntungan dan kerugian mesin KN. Keuntungan yang pertama yaitu biaya perkakas mendapat pengurangan. Yang kedua, biasanya terdapat penurunan dalam waktu pasang dan waktu permesinan. Yang ketiga, komponen yang rumit dapat dimesin semudah komponen yang sederhana. Berikutnya ada kerugian. Yang pertama, biaya modal untuk membeli mesin tinggi. Yang kedua, terdapat kehilangan fleksibilitas mesin kalau pita atau kendali tidak berfungsi. Yang ketiga, sistem kendali mahal. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Davandi Dwi Krishna, NPM 139, akan menjelaskan tentang memotong logam. Prinsip pemotongan banyak digunakan pada pembuatan, penyerutan, pengetaman, pemfrisan, ataupun pengemboran. Komponen-komponen dibuat dengan membuang sebagian logam dalam bentuk serpihan kecil. Berikut ada bahan pahat, yaitu ada baja karbon tinggi. Kandungan karbon berkisar 0,80 sampai 1,20%, dan baja ini mempunyai kemampuan baik untuk dikeraskan. Ada baja kecepatan tinggi. Baja ini mengandung unsur paduan yang tinggi sehingga mempunyai kemampuan dikeraskan sangat baik dan tetap mempertahankan pemotongan. Yang ketiga ada keramik. Bahan ini mempunyai kekuatan kompresi yang tinggi tetapi agak rapuh. Yang keempat ada paduan cor bukan besi. Bahan yang sangat baik digunakan sebagai bahan perkakas potong. Yang kelima ada karbida, cocok untuk mesin besi cor dan semua bahan lain kecuali baja. Yang keenam ada intan, digunakan sebagai pahat mata tunggal dan digunakan untuk pemotongan ringan dan kecepatan tinggi. Next. Berikut ada bentuk serpihan dan penimbulannya. Jenis 1, serpihan jenis ini didapatkan dalam pemesin bahan rapuh seperti besi cor dan perunggu. Jenis 2, serpihan jenis ini timbul pada kecepatan potong tinggi dan agak sering kalau pemotongannya dilakukan dengan pahat karbida. Jenis 3, ada ciri serpihan yang di mesin dari bahan ulet yang mempunyai angka gesekan tinggi. Media pendingin. Fungsi dari media pendingin itu ada mengurangi gesekan antara serpihan, mengurangi suhu pahat dan benda kerja, mencuci bersih serpihan, dan sebagainya. Penggunaan media pendingin berbeda-beda tergantung dari jenis bahan di mesin dan jenis operasi yang dilakukan. Kemampuan mesinan dan penyelesaian permukaan.
pemesinan atau kemudahan suatu bahan untuk dipotong sangat dipengaruhi oleh jenis dan bentuk pahat yang digunakan. Next. Umur pahat ini adalah ukuran lamanya suatu pahat dalam memotong dengan memuaskan. Kecepatan potong dan hantaran. Berikut adalah rumus dari kecepatan potong. Ada kerusakan pahat, di antaranya pengerindaan yang tidak tepat atas sudut pahat, kehilangan kekerasan pahat, pematahan atau penyerbuan tepi pahat, aus alamiah, dan pengamplasan pahat retak karena beban berat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dev. Nama saya Devdi Susilo, NPM 115. Saya akan menjelaskan tentang mesin bubut. Next. Mesin bubut mencakup semua mesin perkakas yang berbentuk bentuk silindris. Next. Berikut beberapa konsep mesin bubut. Yang pertama, ekor tetap yang digunakan untuk menampung panjang stok yang berbeda. Yang dua, kepala tetap yang digunakan untuk memutarkan benda kerja. Yang ketiga, ulir pengarah yang digunakan untuk memotong ulir. Yang keempat, batang hantaran yang digunakan untuk mentransmisikan daya dari kotak pengubah cepat untuk menggerakkan mekanisme apron. Yang kelima, apron yang digunakan untuk menghantarkan peluncur hilang. Yang keenam, tuas pengubah kecepatan yang digunakan untuk ulir pengarah atau batang hantaran. Ukuran mesin bubut. Ukuran mesin bubut dinyatakan diameter benda kerja yang dapat diputar. Contohnya mesin bubut 400 mm adalah mesin bubut yang memiliki ruang bebas atas rel bangku untuk mengerjakan diameter 400 mm. Next. Selanjutnya, operasi bubut. Yang pertama, ada 4 operasi bubut yang umum, yaitu yang pertama pembubutan silindris, yang kedua pengerjaan tepi atau facing, yang ketiga pembubutan tirus, yang keempat memotong ulir. Next. Selanjutnya, jenis-jenis mesin bubut. Yang pertama, pembubut kecepatan atau speed lathe, yang kedua pembubut mesin atau engine lathe, yang ketiga pembubut bangku atau bench lathe, yang keempat pembubut ruang perkakas atau tool room lathe, yang kelima pembubut turret, yang keenam pembubut otomatis, yang ketujuh mesin ulir otomatis, yang kedelapan fris pengebor vertikal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Vincent. Selanjutnya bab 6, mesin penggurdi dan pengebor. Mesin penggurdi dan pengebor. Mesin penggurdian adalah suatu mesin yang pengerjaannya dengan cara membuat lubang dalam sebuah objek dengan menekankan sebuah gudi berputar kepadanya. Mesin pengeboran adalah memperbesar lubang yang telah digudi atau diberi inti. Berikut adalah bagian-bagian mesin gudi, yaitu ada base atau dudukan, kolom atau tiang, tabel atau meja, tabel clamp, drill chuck atau mata bor, spindle, spindle head, dan drill feed handle. Selanjutnya ada pengelompokan mesin penggurdi. Yang pertama ada penggurdi portable, ini itu mudah dijinjing, menggunakan motor listrik kecil dan mampu menggurdi sampai diameter 12 mm. Lalu penggurdi peka, mesin ini terdiri atas sebuah sandar tegak, meja horizontal, spindle vertikal untuk memegang dan memutar penggurdi. Next. Lalu ada mesin penggurdi vertikal. Mesin ini mempunyai mekanisme hantaran daya untuk penggurdi putar dan dirancang untuk kerja yang lebih berat. Lalu ada mesin gurdi geng, ini sesuai untuk pekerjaan produksi yang harus melakukan beberapa operasi. Dan lalu ada mesin gurdi radial, ini dirancang untuk pekerjaan besar. Next. Lalu ada mesin turret, mesin ini mengatasi keterbatasan ruang lantai yang ditimbulkan oleh gempa gurdi kelompok. Dan yang terakhir ada mesin gurdi spindle jamak, digunakan untuk menggurdi beberapa lubang secara serempak dan mampu menggurdi banyak suku cadang. Next. Mesin gurdi produksi jenis perpindahan. Mesin gurdi ini dirancang sebagai mesin otomatis. Lalu mesin gurdi lubang dalam, ini dikembangkan dari jenis horizontal maupun vertikal, bisa konstruksi spindle tunggal maupun jamak, dan mungkin bervariasi dalam hal apakah benda kerja atau penggurdi yang harus berputar. Baik. Yang selanjutnya mata gurdi. Jenis-jenis mata gurdi: lubang minyak penggurdi tangkai tirus, penggurdi untuk plastik cor, penggurdi bergalur 4, penggurdi bergalur 3, penggurdi
halik tinggi untuk aluminium, penggurdi puntir, tangkai lurus untuk baja lunak. Next. Peluas lubang atau rimmer. Peluas lubang adalah perkakas yang menyelesaikan lubang yang telah digurdi atau dibor. Berikut jenis-jenis peluas lubang. Next. Fluida pendingin. Fluida pendingin memperbaiki aksi pemotongan antara menggurdi dengan benda kerja, memudahkan pengeluaran serpihan serta mendinginkan benda kerja dan pahat. Beberapa logam dengan media pendingin yang dianjurkan antara lain sebagai berikut. Next. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan bab 7 tentang mesin freeze. Prinsip kerja dari pisau freeze yaitu bergerak berputar, sedang benda kerja terpasang pada meja dalam keadaan bergerak mendatar, tegak maupun berputar dengan lambat. Berikut ada jenis-jenis mesin freeze. Yang pertama ada mesin freeze horizontal, letak sumbu utama spindle sejajar dengan meja mesin. Mesin freeze vertikal, letak sumbu utama spindle tegak lurus dengan meja mesin. Mesin freeze universal, letak sumbu utama spindle sejajar dengan meja mesin. Perlengkapan dari mesin freeze ada dividing head untuk membagi sudut benda kerja yang akan di-freeze. Tailstock untuk menahan benda kerja yang akan di-freeze. Arbor sebagai tempat kedudukan pisau freeze. Adaptor sebagai alat penyebit pisau freeze yang bertangkai tirus, bentuknya bermacam-macam tetapi prinsip kerjanya sama. Selanjutnya macam-macam milling cutter. Yang pertama, planing cutter. Digunakan untuk pekerjaan awal pengefreezan. Yang kedua, milling cutter. Digunakan untuk membuat alur api dan alur-alur lainnya. Yang ketiga, end milling cutter. Digunakan untuk mengefreeze permukaan dan sisi tegak maupun mendatar. Keempat, face milling cutter. Hampir sama dengan set milling cutter, hanya bentuknya lebih besar. Yang kelima, T-slot milling cutter. Digunakan untuk membuat alur berbentuk T. Yang keenam, angular milling cutter. Digunakan untuk mengefreeze permukaan, terus untuk membentuk sudut yang diinginkan. Yang ketujuh, sitting saw. Digunakan untuk membuat alur kecil dan membelah benda kerja. Yang ke-8, forming cutter. Digunakan untuk membuat alur cekung, cembung, dan lain-lain. Yang ke-9, spur gear cutter. Digunakan untuk mengefreeze gigi-gigi pada roda gigi. Sekian dari kami, dan bila ada salah kata, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.